Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 18030160008 dari kelas PAI 4A. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-dasar Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ratna Mutia. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang kepemimpinan dalam pendidikan, di mana mencakup 5 hal pembahasan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, teori munculnya kepemimpinan. Yang ketiga, tipe-tipe kepemimpinan. Yang keempat, konsep dasar kepemimpinan dalam Islam. Dan yang kelima, profil ideal pemimpin dalam pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut KBBI adalah suatu cara untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan menurut istilah adalah aktivitas mengatur dan mengelola atau memimpin sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan adalah proses memengaruh atau mengatur dan mengelola suatu individu atau organisasi untuk mencapai tujuan secara Yang kedua, kita akan membahas tentang teori munculnya kepemimpinan. Teori munculnya kepemimpinan ada 3 teori. Yang pertama, teori genetis. Dalam teori genetis, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi sifat kepemimpinannya sudah ada sejak ia lahir. Yang kedua, teori sosial. Dalam teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintesis. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Selain itu juga harus dikembangkan oleh pendidikan dan juga disesuaikan pada lingkungan di sekitar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ada 4 tipe. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Nah, gaya kepemimpinan direktif ini mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung. Nah, kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan pimpinan untuk memberikan perhatian yang penuh kepada bawahan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahannya, akan tetapi pengambilan keputusan masih berada pada pimpinan. Yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Nah, gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menentang pimpinan kepada bawahannya, memberi keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Yang keempat, kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam identik dengan kata khalifah. Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu yang final dan fundamental. Dalam Islam, jika seseorang ingin menjadi seorang khalifah harus memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama, ia mempunyai kekuatan, dalam artian ia mampu dan memiliki kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, amanah, ia harus bersikap jujur dan mempunyai kontrol yang baik. Yang ketiga, adanya kepekaan nurani. Yang keempat, profesional. Hendaknya ketika ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia bersikap profesional. Yang kelima, tidak mengambil kesempatan dari posisi yang sedang didudukinya. Yang keenam, tidak menempatkan orang yang paling cocok dan orang yang paling pantas dalam satu. Yang kelima, kita akan membahas tentang profil pemimpin ideal dalam pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2018, Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 tentang syarat menjadi kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau diplomat D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang 3C. Yang keempat, pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun menurut jenis dan bidang.
Yang keenam, memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru. Yang ketujuh, memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 tahun. Yang kedelapan, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Yang kesembilan, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang. Yang kesepuluh, tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi pidana, dan berusia paling tinggi 56 tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.